Yang baik ini untuk pembuatan data validation. Yang pertama kita klik saja di sini data validation, pilih data validation lagi, di setting unlist diganti dengan list, dan di sini ganti laki-laki titik koma perempuan. Habis itu klik OK. Dan ini bisa diganti otomatis. Ini diserok saya ke bawah. Ini bisa diganti otomatis. Contoh konkret. Oke. Yang kedua, ada data validation otomatis juga, dan di bawah sini juga akan terhitung otomatis. Ini untuk contoh rumusnya. Sini saya pakai samaringan count, saya sorot dari 1 sampai 15, yang artinya 15 total siswanya. Enter. Jumlah siswa hadir ada 8, karena di sini yang hadir cuma 8 orang. Ini ada rumusnya, bagi count with titik koma sama dengan hadir, saya sorot dari sini ke bawah. Begitu juga dengan di sini ada rumusnya, dan hasilnya nanti seperti begini. Setelah di sini diganti, otomatis di sini akan terganti 9. Cara pembuatan data validation sama dengan buka data, habis itu data validation lagi, leads laki-laki titik koma perempuan. Di sebelah untuk kehadirannya data validation lagi, leads hadir titik koma tidak hadir. Hampir sama cuy ya, diganti saja namanya. Untuk sakit, izin, alpha dan hadir sama juga cara pembuatannya. Data validation, leads, sakit, hadir, alpha, izin. Dan di bawah sini rumusnya semua sama. Oke, mungkin begitu. Pindah ke yang berikutnya. Item 3. Ini proses pembuatan. Hasil nilai pokok. Nilai keseluruhan dan nilai ini. Cara pembuatannya cukup simpel. Untuk total nilai ini semua didapatkan dari sini. Saya pakai rumus zoom, saya sorot dari sini sampai di sini. Habis itu enter, dan itu mendapatkan nilai. Terus saya sorot dari sini ke bawah sampai tiba di sini. Tanya saya sorot saja nilai keseluruhan. Saya dapat pakai rumus max, saya sorot dari atas sampai di bawah untuk keseluruhan total jualnya. Terus enter. Nilai tertinggi juga sama, saya punya pakai rumus zoom untuk menjumlahkan nilai tertinggi. Nilai terendah saya bikin rumus min, saya sorot dari sini ke bawah. Rata-rata saya pakai average, saya sorot dari sini sampai ke bawah. Untuk total record
saya pakai zoom juga, sorot sampai semuanya. Untuk keterangannya juga pakai rumus sama dengan zoom, sorot dari sini harga pokok dan harga jual untuk menjumlahkan keuntungannya. Enter, lalu saya sorot coba di bawah. Oke, cukup simpel. Dan untuk pembuatan tabelnya gampang sekali, cuman di sini terus sini, tinggal disesuaikan saja. Oke, lanjut di yang berikutnya. Lanjut masuk latihan 4. Di sini ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan ada quick 1 dan quick 2. Ada tugas total dan ini. Nah, di sini cara menjumlahkannya, saya pakai rumus sama dengan zoom. Saya sorot dari tugas 1, tugas 2, artinya untuk menjumlahkan, membagikan tugas 1, 2, 3 nya. Jadi saya pakai rumus zoom sama dengan saya sorot dari tugas 1 sampai tugas 3 dibagi 3. Enter, dan ini hasilnya. Habis itu saya sorot ke bawah sampai di bawah. Ini hasilnya semua. Untuk quicks-nya dibagi 2 karena ini cuma dapat 2. Jadi dari sini saya pakai rumus zoom, sorot, tutup kurung, garis miring 2, artinya cuma membagikan 2 rumus. Enter, dan akan terubah otomatis. Habis itu saya sorot ke bawah juga, sini sorot. Nah, untuk total nilainya saya dapat dari 2 ini, dari total tugas dan total quicks. Saya bagi 2 juga, saya pakai sama dengan zoom, saya sorot, tutup kurung, bagi 2, enter. Dan akan mendapatkan total nilai secara otomatis. Terus itu saya sorot. Untuk fungsi green B, green A, itu rumusnya ada di sini. Dengan pakai sama dengan if, saya pilih ini 80, itu dapat green A, lulus. 59 dapat green B, sama dengan lulus. 40 C lulus, dan 39 D tidak lulus. Itu rumusnya akan secara otomatis. Contoh kecilnya di sini 75 saya ganti dengan 30, 9, yang artinya dapat green D tapi tidak lulus. Sini saya kembalikan nilainya, ganti dengan 70, dapat green A. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, lanjut latihan 5. Ini ada contoh pembuatan grafik untuk total siswa. Saya contohkan di samping. Cara pembuatannya cukup simpel. Cukup kalian blok saja di sini sampai di bawah. Lalu pilih insert. Habis itu pilih pivot sheet. Bukan, pilih di sini. Habis itu di sini. Di sini. Nah, tinggal disesuaikan saya. Di kolom min D2. Oke, ini tinggal disesuaikan saja. Tapi saya lebih suka pakai yang ini karena sesuai dengan tugas yang saya bikin, yang saya dapat. Itu begini, bisa diganti grafiknya. Tinggal disesuaikan saja model-modelnya. Ada di sini.
bagaimana juga bisa, semua sama. Oke, mungkin cukup simpel. Saya pindah tugas berikutnya. Di sini ada contoh pembuatan data jumlah siswa, tapi di sini rumusnya otomatis, grandnya juga otomatis. Cara pembuatannya cukup simpel. Di bagian grand sini kita hanya perlu memasukkan rumus. Tapi untuk rumusnya nilainya diambil dari sini, cukup dari sini saja. Dengan rumus if sama dengan 80 A, 80 yang artinya mendapatkan ranking A, dan 59 dapat ranking B, 40 dapat C, 41 dapat ranking C, dan 40 dapat ranking D. Dan keterangannya disertai dengan lulus atau tidak lulus. Contoh di sini 45 saya ganti 30. Di sini akan tulisan tidak lulus dan tidak mendapatkan ranking. Contoh, rumus untuk keterangannya cukup simpel, sama dengan if saya ambil dari nilai sini, titik koma, tanda kutip lulus, tanda kutip titik koma, tanda kutip tidak lulus, tanda kutip tutup kurung. Bentar, yang artinya keterangan ini bisa dapat diganti otomatis dengan kita menggantikan nilai di sini. Bentar, di sini ketika saya ganti 70 otomatis mendapatkan ranking B dan tidak lulus. Dan pembuatan grafiknya juga cukup simpel, hanya perlu di sini blok 10, tahan kontrol 9, 1, habis itu pilih insert, lalu pilih di pivot di mungkin begitu penjelasannya. Saya lanjut yang berikutnya. Oke, di sini saya akan lanjut dengan pembuatan latihan proteksi data. Langkahnya cukup simpel, hanya dengan kalian klik kanan kiri atas, terblok semuanya seperti ini. Habis itu kalian pilih review. Habis itu pilih pivot ya. Masukkan password. Contohnya saya buat password 12345. Oke. Masukkan password baru 12345. Oke lagi. Oke. Itu untuk contohnya. Password pertama saya 1234. 1234. 1234. Langsung terbuka dan bisa dirubah nilai di sini. Kalau kita mau mengisi kolom ini, kegunaan pembuatan proteksi itu kegunaannya untuk mengunci file kita. Jadi kalau mau buka harus mengisi password dulu. Caranya di sini. Habis itu isi password. Misalkan saya isi 1234, 1234, enter, baru bisa masuk. Oke, mungkin begitu pembuatannya. Saya lanjut ke latihan berikutnya. Selanjutnya di sini saya lanjutkan dengan latihan manajemen data. Dan latihan manajemen data ini cukup simpel, karena itu bisa menghitung data nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat secara otomatis dan tanpa harus kita ganti-ganti di sini lagi. Cara pembuatannya cukup mudah, blok saja semuanya seperti ini. Habis itu pilih data, habis itu pilih sort. Nah, akan terbaca otomatis ini di bagian kolom isi nama, di bagian sort on isi values, dan order isi A to Z. Oke. Nah, itu otomatis di sort ini akan terganti.
bisa diganti. Oke, mungkin cukup simpel pembuatannya. Saya lanjut ke tugas berikutnya. Di sini saya akan masuk dengan latihan validation. Latihan validationnya ini macam nilainya tidak bisa di bawah 350, harus 400 baru bisa diterima. Macam dia tidak mau nilai kecil begitu. Jadi kalau saya isi 200, dia tidak mau, dia akan error. Dia maunya di atas 350. Cara pembuatannya cukup simpel, hanya blok saja di sini. Habis itu pilih data, habis itu data validation lagi. Habis itu wallnya isi number, minimalnya 300, yang artinya dia tidak mau menerima nilai di bawah 350. Habis itu oke. Nah, di bawah sini kalau saya isi 200, dia akan mau terima karena nilainya sangat kecil. Oke, mungkin begitu pembuatannya. Saya lanjut tugas berikut. Di sini saya akan lanjut dengan latihan berikut. Nah, ini fungsinya untuk menjumlahkan hasil jual per bulannya dari merek hub. Baru saya cari latihannya, saya latihan Excel. Oke, di sini saya akan masuk dengan latihan berikutnya. Cukup simpel latihan. Habis itu ini akan menghitung jumlah penjualan dari Januari sampai Mei. Di sini akan menghitung hasil dari jual dan yang tidak terima. Cara
Lanjut di sini akan membuat nogat untuk NIM, nama, alamat, jurusan, tunggakan. Artinya ini menjumlahkan dia punya tunggakan dari setiap jurusannya per orang, per jurusan. Sebenarnya cara pembuatannya cukup simpel, hanya perlu blok semua, habis itu pilih subtotal. Oke. Nah, di sini langsung terpilih tunggakannya di bagian mana. Jadi saya pilih tunggakan karena yang ditunggakan itu jurusan tunggakannya. Oke. Akan terhitung secara otomatis dari totalnya. Mungkin begitu cara pembuatannya. Saya lanjut ke tugas berikut. Lanjut tugas pembuatan laporan penjualan toko online terus. Di sini hanya perlu dengan blok saja dari bulan sampai di bawah. Habis itu pilih insert, habis itu pilih pivot table. Oke, sudah oke. Otomatis akan membawa kita ke dalam sini. Nah, di sini cara menunjukkan pivotnya cukup mudah. Untuk nama, bulan, nama, jenis, fungsi terjual, total, semuanya tuh dicentang aja. Oke. Untuk cara meluruskannya cukup simpel. Untuk sum terjual ditukar saja dengan yang ini, ditukar posisinya. Oke. Untuk bulan, nama, dan tanggal lahir, bulannya bisa dinaikkan ke atas, dan nama barang dan jenis barang ditukar saja posisinya. Sedangkan nama barang bisa dipindahkan ke bagian kolom. Oke, otomatis akan seperti begini. Mungkin begitu penjelasannya, cukup simpel. Saya pindah ke tugas berikut. Di sini saya akan lanjut dengan latihan fungsi. Oke. Sini ada beberapa rumus dari setiap. Oke, lanjut. Di sini mediannya ada modus, maksimum, minimum, jumlah data, jumlah nilai. Untuk nilainya di sini sudah diisi. Nilai rata-ratanya saya pakai sama dengan average. Saya tak sorot dari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Habis itu saya enter. Nah, di sini akan menghitung nilai rata-rata secara otomatis. Selanjutnya ke bawah hanya ditarik saja. Oke. Untuk median, nilai rata-ratanya saya tarik dari matematika sampai di bawah dengan rumus median sama dengan sorot, enter. Itu akan menghitung nilai secara otomatis. Di sebelah sini untuk modusnya saya pakai mode, habis sorot matematika sampai di bawah. Sedangkan untuk maksimumnya saya pakai sama dengan max, sorot dari nilai matematika sampai akhir, enter lagi. Sedangkan dari minimum saya pakai jumlah sama dengan min, sorot dari atas sampai di bawah. Jumlah data juga sama, saya pakai count. Matematika saya sorot dari atas sampai di bawah lagi. Bentar. Jumlah nilai saya pakai zoom karena zoom berfungsi untuk menjumlahkan. Saya jumlah dari matematika sampai di bawah, di situ enter. Oke. Dan di sebelah sini juga sama pembuatannya. Di sini tinggal saya sorot saja dari yang sebelah sini. Sedangkan yang di sini juga saya sorot saya sebelah sini. Dan ini contoh kecilnya, 83 saya ganti dengan 34. Otomatis di sini semua akan terubah secara otomatis. Oke, mungkin begitu. Saya pindah ke tugas berikutnya.
habis itu enter. Otomatis dia akan membaca alamat dan kode pos secara otomatis di sini tanpa harus lagi diketik manual. Oke, ini di bawah sesuatu. Saya lanjut latihan format. Nah, latihan format ini untuk nomornya tidak sesuai ya. Namanya kesemparan sekali. Rumus Excel ini dari fungsi logika saya menggunakan rumus if sama dengan pilih kolom nilai, habis itu 60 titik koma lulus titik koma gagal. Oke, enter. Nah, di sini kalau saya ganti menjadi 55 gagal, tapi kalau 70 di sini. Kenapa dinamakan fungsi logika? Karena fungsi logikanya tuh kita dicoba begitu. Nah, jadi di sini pertamanya tuh dihapus, cuman yang ada begini fungsinya. Tapi setelah saya cross check tidak ada, makanya saya tambahkan seperti ini. Habis itu saya enter dan ternyata betul rumusnya berfungsi. Habis itu saya sorot ke bawah. Mungkin begitu dari fungsi logika. Lanjut latihan berikut. Di sini saya akan melanjutkan fungsi logika lanjutan. Oke. Nah, di sini ada hasil ujiannya, pekerjaannya, ada minimum Excel. Di sini ada nilai, di sini ada GL. LL yang artinya lulus, GL gagal, LL itu lulus, dan TT tidak tugas tambahan, GL itu gagal. Oke. Nah, di sini rumusnya seperti apa? Seperti ini rumusnya. Di sini saya menggunakan if. Nah, itu seperti ini. Jika di sini 50, otomatis akan gagal, dan di sini pun akan terganti. Nah, cara membuatnya hanya cukup kita ganti if sama dengan habis itu kita jumlahkan nilainya di sini.
kita masukkan lagi rumusnya. Saya coba hapus satu rumus saya. Oke. Habis itu saya ambil yang di bawah punya, saya copy, ini saya enter dulu. Yang di atas coba saya paste. Nah, di sini masih terbaca. C7 nya diganti dengan C6 karena yang di atas itu kolom 6 bukan kolom 7. Ininya juga C7 nya diganti dengan C6, ini juga diganti dengan C6 karena ini kolom ke-6 bukan kolom ke-7. Oke, habis itu enter, otomatis di sini akan keluar. Dan di sini nilai kalau saya ganti 70, enter, di sini akan terbaca otomatis. Di sini saya pakai rumus zoom. Habis itu saya sorot nilai yang dari atas sampai di bawah. Habis itu saya bagi dengan nilai count, dan fungsinya akan membagikan nilai rata-ratanya. Mungkin habis itu mungkin begitu untuk latihannya. Saya pindah ke tugas terakhir. Oke. Di sini kalau kita kehujan kita ganti dengan cerah. Di sini akan pergi ke Jakarta. Rumusnya seperti ini. Dan di sini A4 itu berfungsi untuk kolomnya, sedangkan B itu berfungsi untuk kolom cerahnya. Nah, di sini untuk rumusnya sama dengan tanda kutip lancar. Di sini sama dengan cerah. Arti dari kecerahannya itu untuk ke Jakarta atau di dalam rumah. Terus enter. Coba dengan saya menghapus satu untuk sebagai contoh. Di sini saya hapus rumusnya. Oke. Habis itu di yang di bawah saya hanya pindahkan begini saja. Habis itu saya copy untuk sebagai contoh. Loh, saya paste di atas, hapus saja. Paste. Nah, di sini kolomnya berwarna merah dan masih menandakan A5. A5 kita ganti dengan A4 karena yang di atas itu kolom 4. Oke. Habis itu enter. Otomatis yang di atas akan terbaca. Mungkin begitu. Terima kasih untuk sedikit penjelasannya. Thank you.